Bab 1016-1020. Bab 1016, Wind Lightning Mountain Rank. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya sepanjang malam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah dia, yang masih berada di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya, karena pengisian Douqi dalam jumlah besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Douqi di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka bahwa jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tempat racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3 hingga 4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia dapat mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkat. Mereka adalah entry, intermediate, advance, dan peak. Namun, diferensiasi seperti itu terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatan sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran level Elder pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Douqi dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douqi yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan, penjaga tikus menelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan Heaven Eye Mountain saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas ketika Xiao Yan naik ke udara. Adik Xiao Yan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia menatap Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa, saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik Xiao Yan, suku tikus menelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami, orang-orang tua. Petik 2. Xiao Yan memberi judul kepalanya. Golongan tikus menelan emas memiliki populasi yang besar, dan tetap mengikuti perkembangan berita di wilayah dataran tengah. Itu secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara.
Kalau begitu, aku akan meminjam restu tetua Jingu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya, yang bergegas keluar dari Heaven Eye Mountain Range dengan suara swoosh. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jingu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir kuat di hatinya. Meskipun saat ini dia telah maju ke kelas Douzong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, kecuali itu adalah saat yang kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao Yan berhenti di puncak gunung di luar Heaven Eye Mountain Range. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring-nya. Peta yang dia beli di Bone Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah disebutkan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 paviliun kali ini akan diadakan di markas besar Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Itu sangat jauh. Sepertinya saya akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiao Yan tertawa getir setelah meletakkan peta kembali ke cincin penyimpanannya. Beruntung telah mencapai level Douzong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, kemungkinan pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiao Yan menghela nafas sambil menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Titik-titik. Nama Paviliun Timur Petir Angin memiliki beban berat di seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar Paviliun Petir Angin, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat solid. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, ia telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu tetap berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, apakah itu mendapatkan statusnya saat ini? Pertemuan besar 4 paviliun, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di dataran tengah. Meskipun karakter utamanya adalah 4 paviliun, setiap musim dari pertemuan besar 4 paviliun akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains. Meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan Pil Gathering dari Pil Tower, itu juga merupakan peristiwa yang langka. Pertemuan besar 4 paviliun ini bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 paviliun, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing pihak. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan. Oleh karena itu, keempat paviliun memberi perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka untuk merawat generasi muda, wajar saja jika cukup banyak individu yang luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Paviliun Petir Angin, Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning, Mu Qingluan dari Star Pavilion, Del. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak individu luar biasa disembunyikan. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba akan muncul. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari pertemuan besar 4 paviliun akan menarik banyak orang muda yang kuat dari banyak faksi. Karakter utama Grand Meeting ini biasanya 4 paviliun, tetapi tidak menolak beberapa pesaing lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitas, secara alami memiliki filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana hanya untuk menggelembungkan angka. Lagi pula, di antara kompetisi antara generasi muda, pertemuan besar 4 paviliun dianggap berkualitas unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengalami kesulitan mencapai persyaratan.
Lokasi di mana pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Wind Lightning Pavilion, oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Wind Lightning Eastern Pavilion. Wind Lightning Eastern Pavilion terletak di Wind Lightning Mountain Range dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik, mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu ada suara guntur yang menggelegar. Cuaca juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai petir mungkin muncul. Seluruh Wind Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini persis seperti halaman belakang mereka. Faksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah daerah ini. Pegunungan angin petir selama periode waktu ini luar biasa semarak. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di gunung petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas gunung petir berdiri markas besar Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Seberkas cahaya melintasi langit di luar Wind Lightning Mountain Range seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk terpana. Orang yang bergegas mendekat secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya pergi keluar selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat di sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah menghabiskan 4 hari untuk mencapai tempat ini. Area ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur gemuruh yang mengejutkan di dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah Wind Lightning Mountain Range di mana Wind Lightning Pavilion Eastern Pavilion berada. Sepertinya aku tidak terlambat. Bab 1017, Gunung Petir. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar Wind Lightning Mountain Range. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 paviliun. Saya ingin tahu apakah pertemuan besar 4 paviliun telah dimulai. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia berpikir sebentar sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan barang tipis seperti kulit transparan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk mengenalinya. Item ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak terduga bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Paviliun Petir Angin tidak akan hanya berdiri diam di samping. Ada banyak ahli di dalam Paviliun Timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke Wind Lightning Mountain Range adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Lagi pula, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan menggosok wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju Wind Lightning Mountain Range. Berbagai suara di dalam aliran manusia yang berisik, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi berdenging. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia menahannya dengan paksa. Sial, ada terlalu banyak orang. Bisakah Paviliun Timur menampung begitu banyak orang? Petik 2. Pertemuan besar akan dimulai hari ini. Secara alami, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 paviliun telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion.
Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan bahwa Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempatnya memasuki kolam darah Gunung Surga Pegunungan Mata Surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan Blood Pool untuk menembus kelas Do Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka, mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Do Songs. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Petik 2. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 paviliun. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya. Secara alami, pemuda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Petik 2. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas besar Wind Lightning Pavilion. Apakah Anda pikir dia berani datang ke sini? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya berbicara tentang dia. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi menggosok wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga, Hall of Souls, kemungkinan hal-hal akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas Wind Lightning Mountain Range. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan, yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 paviliun. Selain itu, hal yang paling membuat Xiao Yan bersemangat adalah orang-orang dari 4 paviliun telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang berjalan melintasi pegunungan sementara pikiran ini tetap ada di dalam hatinya. Beban berat untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor-faktor yang tidak pasti. Pegunungan Wind Lightning sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya ketika melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap, dan samar-samar berisi kilatan petir di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini tampaknya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum menggerakkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat di dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah paviliun petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena pertemuan besar yang mendekat, tetapi pertahanan di sekitarnya juga telah dibentengi. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap Doki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak memperingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan secara alami tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiao Yan maju bersama kelompoknya dan akhirnya berhenti saat hendak mendaki gunung. Pada saat ini, ada 2 jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting.
Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan dua jalan batu. Ekspresi tegas mereka membawa beberapa tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada dua orang tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sementara yang lain adalah perempuan. Mata Xiaoyan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua orang yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilan saya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Tidak terduga bahwa peserta kompetisi ini disaring oleh tetua Huomu dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan berbicara dengan lembut sambil mengerutkan kening. Hati Xiaoyan melompat ketika dia mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh dua orang ini. Saya pikir semua orang mengetahui aturan paviliun petir angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menonton kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri. Penatua Huo berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari tiga kriteria ini saja bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu benar-benar ketat. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti arus manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat, berniat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan bintang 3 Do Huang, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan bintang 2 Do Huang. Tetua Huo bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang lemah ini. Xiaoyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu ketika Penatua Huo di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan bahkan bisa memanjat. Penatua Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat saat mendengar tangisan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Mata tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum dengan samar berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang." Suara Xiaoyan muncul sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan terpana dalam prosesnya. Orang ini, terlalu sombong, bukan? Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, melirik ke belakang Xiaoyan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan energi afinitas api alami yang tiba-tiba sedikit berfluktuasi ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Penatua Huo merajut alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas, kemungkinan besar itu hanya ilusi. Bab 1018, 4 besar Zunze. Jalan batu itu sangat panjang. Sepintas,
Itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan ke puncak sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang padat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak keluar. Akhirnya, itu naik ke awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pohon-pohon perak yang memberikan kekuatan kilat, awan gelap di langit tidak akan pernah menyebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika berlatih metode Ki Afinitas Kilat di tempat ini. Paviliun petir angin ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan derek yang jelas tiba-tiba bergema. Semua orang segera melihat ke atas untuk melihat burung bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncak. 7 bangau besar berwarna. Mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di sana? Petik 2. Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat bangau besar 7 warna. Tatapan Xiao Yan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat lagi bangau berwarna-warni. Sebaliknya, tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang bangau besar itu. Melihat ke belakang yang familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau besar itu tidak berhenti karena banyak seruan dari jalan gunung. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik matanya setelah bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menyatu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak, tidak mungkin Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 paviliun. Jika saya benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Hal-hal yang tidak dia ketahui adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan ahli Douzong. Namun, mereka bertiga tidak memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er ini, menyebabkan dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 paviliun ini adalah wanita ini. Xiao Yan menghela nafas pelan. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir dengan cara ini. Mungkin karena paviliun petir angin, tapi Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam dengannya sejak awal. Oleh karena itu, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihat dia mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lagi berdiam diri di jalan pegunungan ini. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti setan mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan ketakutan yang tersisa. Dia langsung tercengang. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak berujung. Petik 2. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 paviliun ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak aneh di sekitarnya. Oleh karena itu,
Xiaoyan tidak menarik banyak mata. Dengan bantuan pandangan yang bagus, Xiaoyan dapat secara kasar melihat puncak gunung petir. Tempat mereka berada saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon besar berwarna perak tempat Xiaoyan berdiri saat ini. Keseluruhannya berwarna cerah perak dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid paviliun petir angin biasanya berlatih. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini tingginya setidaknya 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Sebuah cahaya petir berkedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke dalam lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat tinggal para murid paviliun petir angin. Xiaoyan hanya menyapu pandangannya ke sekitar tempat ini sebelum berhenti di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak yang ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid Wind Lightning Pavilion yang tampak keras berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukan murid biasa. Pada saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 paviliun. Xiaoyan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa pertemuan besar belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu pemulihan Xiaoyan tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, mereka menyebar terpisah. Posisi yang ditempati oleh individu-individu yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengelilingi seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid paviliun petir angin memang terlatih. Mata Xiaoyan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi yang ditempati sosok manusia saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Bang! Sebuah petir besar tiba-tiba mengalir turun dari lapisan awan sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang secara refleks menutup mata mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian, ini sebenarnya adalah 4 kepala paviliun Wind Lightning Pavilion. Cek tes, paviliun petir angin memang dipenuhi para ahli. Orang di tengah seharusnya adalah Lei Zunze yang dikabarkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar kilat dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Fei Tian tidak berikan. Apakah dia kepala paviliun petir angin, yang disebut Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiaoyan menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun yang asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga seorang Douzun, Xiaoyan hanyalah gumpalan kekuatan spiritual pada waktu itu. Swoosh! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa kagum di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang tercepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelegar.
Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di kursi mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Pria tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua kecil yang tidak mencolok. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak terduga bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Range sebelumnya hanyalah kelompok pendahulu dari 4 paviliun. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat suasana stadion menjadi panas membara. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan diturunkan. Hihi, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan seram, terdengar ketika Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat mengalir dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang familiar ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Saat itu, aku yang lama tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 kali pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Tidakkah kamu setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan terkunci kuat di langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze, bab 1019, dimulainya pertemuan. Besar angin puyuh berwarna hijau yang sangat besar tampak berkelap-kelip saat muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa tarikan napas. Angin puyuh dengan lembut bergetar dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok mengendarai angin saat mereka perlahan-lahan mendarat di samping kursi mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 Zunze, Douzun, telah tiba di Grand Meeting ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun. Namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan besar 4 paviliun sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Petik 2. Hihi, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari Grand Meeting kali ini. Dua orang, yang terakhir muncul, secara alami menarik tatapan seluruh stadion, terlebih lagi untuk Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan sudah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama padanya sebelum mereka tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, orang masih bisa samar-samar melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzuns yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin,
Tetapi sikapnya tampak halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiao Yan perlahan menilai pria tua berpakaian hijau itu. Sebuah kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari Yao Lao. Orang ini dapat dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia sangat menghargai hubungan itu seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiao Yan seharusnya bisa mendapatkan penolong yang benar-benar hebat kali ini. Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan. Lei Zunze dan Jian Zunze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada 3 orang lainnya. Oleh karena itu, kedua orang ini masih menangkupkan tangan mereka dengan sopan meskipun mereka semua saat ini berbagi status yang sama. Namun, Huang Quanzunze di sampingnya tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan meliriknya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau menunjukkan senyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak menatap Huang Quanzunze di sampingnya lagi. Meskipun keempat paviliun takut satu sama lain, Feng Zunze bertentangan dengan Huang Quanzunze ini. Terlebih lagi, sifat teduh dan kejam dari pihak lain adalah hal-hal yang tidak disukai Feng Zunze. Setelah pasangan dari mereka saling menyapa dengan sopan, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke stadion. Segera, kebisingan yang melesat ke arah awan menjadi benar-benar sunyi di bawah mata yang berisi cahaya kilat samar. Hari ini adalah hari yang baik di mana Paviliun Petir Angin saya akan mengadakan pertemuan besar Paviliun 4. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung Paviliun Petir Angin saya. Namun, saya pikir semua orang mengetahui aturan Paviliun Petir Angin saya. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu Grand Meeting ketika sedang diadakan. Suara lemah Lei Zunze seperti guntur yang bergema di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah tanpa sadar gemetar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti petir yang keras yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Penghalang menakutkan dari seorang elit Douzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan gong yang jelas sekali lagi terdengar dengan tidak tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan besar 4 paviliun musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 paviliun. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau hingga hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar saat gong muncul. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera, banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Mereka semua waspada. Kemunculan orang-orang ini segera menyebabkan Grand Meeting berubah menjadi satu dengan suasana panas yang berapi-api. Sorak-sorai memekakkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka menyerang ke langit. Awan gelap yang jauh juga mulai beriak sebagai hasilnya. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP bertukar pandang saat para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka dengan lembut mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan mereka mengeluarkan suara mengepak saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Secara alami tidak ada yang secara otomatis menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama dari pertemuan besar ini, masuknya Mu Qingluan dan dua lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion semakin melonjak. Suasana di puncak gunung dengan cepat memasuki suasana yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Menjerit. Tangisan bangau yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Segera, seekor bangau besar berwarna-warni datang meluncur dari satu sisi puncak gunung. Sosok cantik menekan jari kakinya di punggung bangau besar itu. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Mata Xiao Yan melirik.
Sosok itu secara alami adalah Feng Qier. Sikapnya yang mulia adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena langsung melonjak saat Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini memenangkan pertemuan besar 4 paviliun musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Segera, Jian Zunze tertawa, sepertinya Lei Zunze telah benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi telah membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah Anda berencana untuk mengejutkan kami? Petik 2. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia berkata, apa yang Qian Zunze katakan? Status gadis ini sedikit unik. Karena itu, saya hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus memegang posisi teratas di Four Pavilion Grand Meeting musim ini. Paviliun Petir Angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti pada tubuh indah Feng Qier saat dia berbicara dengan lembut. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu King Luan adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya mengungkapkan kebanggaan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Dia memang mendambakan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 paviliun musim ini. Huang Quan Zunze di samping mengerutkan kening. Wang Chen dapat dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah ketika dia dibandingkan dengan Feng Qier. Tampaknya posisi paviliun musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama Grand Meeting musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa komitmen di hadapan kata-kata Lei Zunze. Paviliun musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 paviliun. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk memperbaiki ini. Bagaimanapun, paviliun musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 paviliun lainnya dalam hal metode perawatan generasi muda. Mata Xiao Yan terkunci rapat pada Feng Qier saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar-samar ketika menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Pada saat ini, setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah hati-hati. Orang-orang ini semua masih sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini jelas bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang luar biasa atau orang-orang yang didukung oleh faksi yang kuat. Tempat ini memang layak menjadi Central Plains. Bahkan di wilayah Black Corner, seseorang akan kesulitan menemukan beberapa Dou Huang muda. Tidak terduga bahwa pertemuan besar 4 paviliun telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dataran Tengah memang layak menjadi bagian dari benua Douqi dengan orang-orang paling kuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak talenta. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba akan ada kuda hitam lengkap yang muncul. Hah! Sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Ia terkejut keluar dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan berhenti secara kebetulan adalah sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Punggung orang ini menghadap Xiao Yan. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan merasa punggung ini agak familiar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan akrab semacam ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, pria berpakaian hitam mengepalkan tangannya, dan tombak panjang melintas dan muncul. Tubuhnya juga secara kebetulan bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis besar wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak saat melihat wajah familiar itu dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Lin Yan, apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan adalah Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jia saat itu. Namun,
Ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan retret, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jia Ma bersama-sama. Tidak disangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa bertemu dengan orang ini di tempat ini, karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Kejutan di mata Xiao Yan berangsur-angsur menarik diri dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah selama kurang dari setengah tahun, tetapi dia sebenarnya telah bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya sejak saat itu. Nasib benar-benar tak terduga. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang telah berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara samarnya bergema di telinga semua orang. Bab 1020, Penyaringan Kekacauan. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan menyapu satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian untuk pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa pemilihan ini sangat keras dan kejam. Hanya 8 di antara 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 paviliun. Dengan kata lain, hanya 4 di antara 49 orang lainnya yang bisa bertahan. 4 dari 49 orang bisa membayangkan pertempuran sengit seperti apa yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan seperti itu. Sementara suasana di arena tegang, stadion di sekitarnya juga menjadi sunyi. Tak terhitung jumlah mata yang menatap arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalam semua dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap terfokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui kekuatan yang terakhir secara sekilas. Dou Huang Bintang 4. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar mencapai level Dou Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Saya ingat sebelum saya melakukan retret saat itu, kekuatan Lin Yan hanya di kelas Dou Huang. Tampaknya dia seharusnya juga bertemu dengan beberapa pertemuan yang beruntung dan unik selama tahun-tahun ini. Mata Xiao Yan berputar di atas punggung Lin Yan saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan yang beruntung dan unik bukanlah fantasi di dataran tengah. Xiao Yan bisa meminjam bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool untuk terobosan ke kelas Dousong. Secara alami, orang lain juga akan dapat memperoleh beberapa pertemuan unik yang sulit dialami oleh orang biasa. Dataran tengah sangat luas. Siapa yang mampu sepenuhnya menyelidiki bagian dalam pegunungan yang luas itu? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga seharusnya pergi bersama, gumam Xiao Yan. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Lin Yan dan dua lainnya. Terlebih lagi, ketika dia baru saja menerobos ke kelas Dou Wang, Lin Yan dan dua lainnya masih mengikutinya meskipun tahu bahwa dia memiliki musuh besar seperti Sekte Awan Berkabut. Bantuan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak biarkan dirinya lupakan. Namun, ketiga orang ini telah pergi sendiri karena kebosanan setelah masalah Sekte Awan Berkabut diselesaikan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Dentang. Suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika seseorang akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Dia memimpin serangan saat senjata di tangannya menusuk ke arah seseorang yang tidak jauh darinya. Namun, orang-orang di dalam arena berada dalam kondisi yang sangat berhati-hati. Sosok orang ini ditemukan saat dia bergerak. Orang yang diserang membiarkan Douqi di tubuhnya melonjak dalam kemarahannya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Dengan dua pukulan yang saling bertukar, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang berbagai warna, Douqi yang kuat melonjak keluar. Setelah itu, seluruh arena benar-benar turun ke dalam kekacauan. Lebih dari 50 kelas Dou Huang Douqi telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat menembus stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan.
Douki menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Oleh karena itu, setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk dalam jarak beberapa puluh kaki dari mereka, Douki di dalam tubuh mereka tanpa sadar akan melepaskan serangan sengit pada orang yang menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, wajar saja jika situasi beberapa orang bergandengan tangan melawan orang lain menjadi kejadian biasa. Pada saat ini, orang hanya bisa menganggap orang seperti itu tidak beruntung. Dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang dengan level yang sama, orang itu akan dikalahkan dengan cepat dalam waktu kurang dari 10 kali pertukaran. Kekacauan adalah semacam katalis. Melihat pertempuran kacau di arena yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, galeri di sekitarnya meledak menjadi sorakan yang menggetarkan jiwa. Cukup banyak wajah dan leher orang yang memerah karena suasana. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berharap bahwa mereka adalah salah satu dari mereka yang hadir di arena. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan Douki-nya menutupi kedua telinganya, benar-benar mengisolasinya dari kebisingan. Tatapannya, di sisi lain, tetap fokus pada pertempuran yang kacau. Pada saat ini, arena telah turun ke dalam kekacauan total. Suara jernih dari benturan Douki dan pedang yang saling berbenturan bergema. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus muntah darah dan menarik diri meskipun orang-orang yang hadir adalah individu yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan bagian depan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan bagian belakang mereka. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal yang menuju ke arahnya. Blades tidak memiliki mata dalam kompetisi seperti itu. Terluka adalah masalah yang sering terjadi. Jika seseorang berteriak, "Saya mengaku kalah," sebelum menderita pukulan fatal, secara alami tidak akan ada gerakan membunuh melawan peluncuran terhadap yang kalah sesuai dengan aturan. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah yang tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar itu bukan hanya masalah cedera serius. Kekacauan di medan pertempuran juga agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, dia mengira kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi satu lawan satu tradisional. Tanpa diduga, itu telah menggunakan eliminasi gado-gado ini, karenanya, tidak hanya seseorang membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Bagaimanapun, bahkan seorang pahlawan akan jatuh setelah kalah jumlah. Bahkan jika seseorang adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang, hasil dari dia yang tidak beruntung diserang oleh lebih dari selusin Do Huang juga kemungkinan akan sangat menyedihkan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiao Yan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap perantara di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meski lebih dari 10 menit berlalu. Xiao Yan hanya berhasil memberitahu beberapa alasannya setelah mengamatinya dengan cermat. Kelincahan Lin Yan ini, tampaknya sangat aneh, tapi itu terlalu jelek. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat kelincahan Lin Yan, yang tampak sangat jelek sampai-sampai canggung. Di permukaan, itu seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiao Yan, dia bisa mengatakan bahwa teknik do kelincahan ini jelas tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3.000 petir. Orang ini benar-benar memiliki pertemuan yang unik selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum. Dia yakin bahwa teknik kelincahan yang jelek dan canggung ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan oleh Lin Yan di masa lalu. Jelas, itu pasti sesuatu yang dia dapatkan selama tahun-tahun pelatihan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihatnya mendapatkan prestasi hari ini. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Segera, dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura keempatnya dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin saat mereka mempelajari medan pertempuran yang agak kacau di sekitar mereka.
Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka akan segera menerima serangan sengit. Kekuatan mereka berempat dapat dianggap sebagai kedudukan tertinggi di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani melakukan kontak secara acak dengan keempatnya. Kekacauan berlanjut di dalam arena. Itu pada dasarnya menjadi filter di mana orang-orang dieliminasi. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Mengikuti pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena secara bertahap berkurang, terutama ketika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena yang kacau segera menjadi sangat sunyi. Ke-11 orang itu tersebar di mana-mana. Sementara mereka terengah-engah, mereka juga memperhatikan satu sama lain dengan hati-hati. Xiao Yan berseri-seri ketika matanya menyapu arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang terlemah di dalam arena itu juga dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah ahli bintang 7 atau 8. Tentu saja, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terutama karena skill do kelincahannya yang aneh. Menjadi unik, tentu saja lebih mudah bagi Lin Yan untuk menarik perhatian orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam begitu banyak pertemuan besar 4 paviliun bahwa seseorang mampu bertahan sampai sekarang hanya dengan kekuatan bintang 4 Do Huang. Tentu saja, keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Do Huang, menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti anak panah. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian bintang 8 Do Huang, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat dia nyaris menghindari serangan sengit yang datang. Pada saat yang sama, langkah kakinya juga cepat mundur. Pria berpakaian merah itu tertawa dingin setelah usahanya yang sia-sia. Pisau besar di tangannya ditarik sampai banyak bayangan muncul. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengejar seperti belatung di tulang seseorang. Pisau tajam bersinar di tangannya memaksa Lin Yan untuk mundur. Xiao Yan sudah berdiri di atas kayu perak. Matanya menyipit saat dia melihat Lin Yan, yang nyaris lolos berkali-kali. Dia tidak akan melihat Lin Yan mati karena pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, dia secara alami akan turun tangan dan menyelamatkannya. Tapi, sepertinya ada yang salah. Mata Xiao Yan tegas menatap dua di mana satu mengejar dan melarikan diri lainnya. Alisnya tiba-tiba menyatu. Pria berpakaian merah itu memiliki beberapa peluang untuk melukai Lin Yan sebelumnya, tetapi dia tidak menyerang. Dari kelihatannya, sepertinya dia sengaja mengejar Lin Yan. Mata Xiao Yan membeku saat dia merenung sedikit. Segera, tatapannya berhenti pada seorang pria berjubah kuning dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiao Yan karena dia adalah Wang Chen dari paviliun musim semi kuning. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa saat dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan tampilan yang menyeramkan. Orang itu berencana memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Hati Xiao Yan menjadi dingin. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiao Yan telah menemukan niat pria berpakaian merah, Lin Yan, yang dengan cepat menarik diri, akhirnya mengambil langkah ke jangkauan serangan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke dalam hati Lin Yan saat kakinya melangkah ke jangkauan. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang, hanya untuk melihat pilar berwarna hitam yang berisi jumlah pembunuhan yang tak tertandingi menembak ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Lin Yan merasa hatinya langsung mati rasa saat melihat serangan pilar berwarna hitam ini. Kesenjangan antara Wang Chen dan dia benar-benar terlalu besar. Bahkan dengan bantuan kelincahannya, dia bukan tandingannya. Namun, Wang Chen hanya tertawa di hadapan tangisan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? Sialan, kau bajingan tak tahu malu. Lan Yan dengan marah mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat bahwa orang ini tidak melepaskannya meskipun telah mengakui kekalahan. Namun demikian, mengutuk adalah satu hal. Pada saat kritis ini, kelincahan jeleknya yang aneh buru-buru ditampilkan. Tubuhnya bergoyang aneh saat dia dengan cepat mundur. Bang!
Pilar hitam melesat seperti ular berbisa, menyerang bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Seandainya dia tidak menghindari dipukul pada titik yang fatal, kemungkinan dia akan mati. Adegan di medan pertempuran telah menimbulkan gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan ganas seperti itu ketika pihak lain sudah mengakui kekalahan. Dari kelihatannya, dia memang tampak sedikit tercela. Wang Chen benar-benar mengabaikan kebisingan di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat menatap Lin Yan. Kutukan pihak lain sebelumnya jelas telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dingin. Tangannya terkepal dan dua belati hitam panjang digulung dari lengan bajunya. Tubuhnya melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Belati di tangannya tidak ragu-ragu saat mereka berubah menjadi kilatan hitam yang dengan licik dan kejam menusuk ke arah dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar telah membuang wajah paviliun musim semi kuning. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya dikatakan telah menimbulkan beberapa ejekan, tindakannya saat ini telah membuat marah cukup banyak orang. Segera, banyak kutukan marah dipancarkan dari segala arah. Banyak kutukan tampaknya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Namun, tindakan tangannya tidak sedikit melambat. Lian hanya bisa menyaksikan kilatan hitam, yang berisi udara dingin menembus ke tempat yang fatal. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan mati di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Namun, ketika dia bersiap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera, dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang tampak familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan apapun. Apakah kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi datang ke sini dan berpartisipasi?